Selamat pagi dan selamat datang di ibadah Komisi Remaja GKI Gading Indah tanggal 11 April 2021. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat di masa pandemi yang tidak pasti ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara daring. Tuhan, tolong sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dengan doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, telah mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik secara pikiran, perbuatan, maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati-Mu. Tuhan, tolong bantulah kami, supaya kedepannya kami dapat menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna lagi untuk demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang berjumpa dengan teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami boleh hadir menghadap pada hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menjumpai Engkau Tuhan. Sungguh menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, bahwa kami boleh menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami akan Engkau. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara melalui sabda-Mu Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan,
biar Roh Tuhan yang memampukannya, dan biar Roh Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala sesuatunya di hati setiap kami. Kami menyerahkan doa ijabah dan persimpulan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, teman-teman sekalian, dalam satu tema komunitas rekonsiliasi. Nah, apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi adalah pemulihan gitu ya, bagaimana sebuah hubungan itu dipulihkan gitu ya. Bagaimana sebuah kondisi itu dipulihkan dari yang tidak baik menjadi baik, dari hubungan yang tidak baik menjadi baik, kondisi yang tidak baik menjadi baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat bagaimana peristiwa penyaliban Yesus gitu ya, kesengsaraan dari penderitaan Yesus pada saat kematiannya ataupun perjalanan menuju ke Bukit Golgota, tentunya itu membuat seringkali kalau kita mengingat hal itu kita bersedih gitu kan ya, kita terharu gitu. Kita pun kalau misalnya hari itu ada di tempat itu, mungkin kita juga shock gitu. Kenapa? Sebagaimana murid-muridnya yang juga bersama-sama dengan Yesus selama beberapa tahun gitu kan ya, mengiring Yesus untuk mengajar banyak orang, membuat musisat-musisat, membangkitkan orang mati, Lazarus yang mati, kemudian menyembuhkan orang buta, mencerikan mata orang buta, kemudian yang lumpuh berjalan, kemudian yang kerasukan setan diusir, dilepaskan dari belenggu setan itu. Dan ada banyak sekali musisat-musisat Tuhan gitu ya, yang mereka lihat, yang mereka alami bersama-sama guru mereka itu. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang membuat banyak orang mencari-carinya dan tercengang atas semua pernyataan-pernyataannya itu. Tetapi ironisnya di saat perjalanan menuju Yerusalem gitu kan ya, dia dilulukan dan kemudian pada akhirnya dia harus berujung pada penderitaan, kesengsaraan yang diakhiri dengan kematiannya di atas kayu salib. Itu membuat banyak muridnya gitu menjadi shock juga gitu ya, menjadi kehilangan pegangan gitu. Apa yang mereka bayangkan, guru yang menjadi penyelamat mereka, guru yang luar biasa ini, itu matinya mengenaskan gitu, sungguh menyedihkan dan menjadi ironis sekali seperti itu ya. Nah, oleh karena itu dampak dari semua hal itu, mulai dari penangkapan atau sejak dari penangkapan itu banyak murid-muridnya yang lari gitu kan, tapi tidak sedikit juga yang mendampingi dia sampai pada kayu salib itu seperti itu. Ada 3 rombongan gitu kan yang meresponi atas penderitaan Yesus di akhir hayatnya itu. Yang pertama adalah kelompok pertama adalah murid-murid yang setia, yang sampai pada akhirnya melihat kematian Yesus, seperti Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain. Tapi ada juga yang murid-muridnya begitu
pertama, dan kemudian karena mereka takut ditangkap, akhirnya mereka melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Dan yang terakhir adalah kelompok di mana mereka yang sangat bersedih, sangat terpukul, sehingga mereka menjauhkan diri dari keramaian dan mengurung diri gitu, bersedih gitu ya, atas penderitaan ataupun kenyataan kematian Yesus itu. Nah, teman-teman sekalian, di saat-saat seperti itu, di mana para murid dirundung oleh kesedihan, dirundung oleh ketidakpercayaan mereka bahwa guru agung mereka itu mati gitu di atas kayu salib dengan segala penderitaannya itu, seperti itu, yang membuat akhirnya mereka tidak bisa melihat lagi ke depan ataupun mengingat lagi akan siapakah Kristus dan apa yang diajarkannya. Sehingga pada waktu hari pertama di minggu itu, waktu murid-murid perempuan Yesus ingin meminyaki ataupun juga ingin memberi penghormatan di kubur Yesus, mendapati kubur itu kosong, sehingga mereka menjadi terkejut dan panik. Dan salah satunya adalah Maria, yang pada saat itu juga sangat bersedih. Dia mengira bahwa mayat ataupun jenazah daripada Yesus dicuri orang, seperti itu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya di hadapan Maria, dia awalnya tidak menyadarinya, sampai akhirnya Yesus menyebut nama Maria. Dan kemudian dia mengingat kembali bahwa suara itu suara yang sangat dia kenal, yaitu suara sang guru yang dicintainya itu. Dan begitu dia melihat gurunya yang hidup kembali, bangkit gitu, ada sukacita di hatinya, ada harapan yang muncul, dan kemudian dia mengingat kembali bahwa Tuhan itu bangkit di hari ketiga. Dan kemudian dia segera segera menuju ke murid-murid yang lain untuk memberitakan kabar sukacita ini. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Kalau yang di catatan kita gitu ya, di bacaan kita ini, di ayat yang ke-12 dikatakan begini, dengan ini kami tidak berusaha bukan ya, maaf, ini salah itu. Nah ini, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang telah mengiring Yesus, mereka yang sama bersama-sama, murid yang sama yang selalu hadir bersama-sama dengan Yesus, yang kemudian memberitahukan. Tapi apa respon mereka? Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis, sama seperti Maria yang dirundung oleh kesedihan, yang dikuasai oleh kesedihan dan ketidakpercayaan akan akhir dari hidup sang guru mereka, gitu kan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya, teman-teman sekalian. Mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat atau apa yang Maria lihat. Padahal Tuhan pernah memberitahukan mereka bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit pula dari antara orang mati. Tetapi mereka tidak mempercayainya karena hati mereka telah dikuasai oleh kesedihan itu. Dan kemudian yang berikutnya Tuhan menampakkan juga kepada murid-murid yang lain yang pada saat itu mereka menuju ke luar kota, yang yang di bagian Injil yang lain dikatakan mereka menuju ke Emmaus, gitu ya, pulang ke Emmaus. Dan pada waktu mereka berdua berjalan dan ada seorang yang bergabung dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi dengan sang guru itu ataupun Yesus gitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa orang yang bergabung itu adalah guru mereka. Sampai akhirnya di rumah mereka, dan mereka baru menyadari bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah guru mereka yang telah bangkit. Sehingga pada saat mereka menyadari kebangkitan itu, mereka dipulihkan kembali, mereka menjadi bersemangat kembali,
tidak dikuasai oleh kesedihan lagi. Ada semangat kembali gitu dalam diri mereka, sehingga pada saat itu pula mereka kembali menuju ke teman-teman atau murid-murid yang lain untuk memberitahukan hal ini gitu kan. Sama seperti Maria yang tadinya bersedih dan kemudian menjumpai Yesus dan kemudian mengalami pemulihan seperti itu. Dan apa yang terjadi pada saat murid-murid yang dua murid itu memberitahukan kepada murid-murid yang lain, lalu kembali mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan yang terakhir dalam bacaan kita itu dinyatakan di situ bahwa akhirnya ia menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang muridnya itu. Sehingga pada saat mereka melihat sang guru itu, mereka baru percaya. Dan Tuhan mencela, menegur mereka. Kenapa engkau tidak percaya? Dan kenapa hatimu begitu dekil gitu ya? Sehingga mereka tidak mempercayai orang-orang yang telah melihat dia. Mereka tidak mempercayai murid-murid yang telah melihat kebangkitannya. Seperti itu. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman kita, teman-teman sekalian. Mungkin hari ini kita juga sama dengan murid-murid itu gitu ya. Kita tidak melihat kejadian di 2000 tahun yang lalu itu. Tetapi kita dipanggil dan diharapkan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya karena kesaksian dari para murid-murid ini. Bahwa Yesus sungguh pernah hadir 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Dan mengajar kita dan melakukan banyak mukjizat dan pada akhirnya menebus kita di atas kayu salib. Dan mengalami kematian untuk menanggung semua hukuman dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Tuhan telah memenang atas maut. Menang atas maut, teman-teman sekalian. Sehingga pada saat kalau kita berharap pada Tuhan, maka kita bukan berharap pada sesuatu yang mati, pada benda yang mati, ataupun pada sesuatu yang terbatas. Enggak. Tetapi kita berharap kepada sesuatu yang hidup, yang telah menang terhadap maut itu sendiri. Sehingga teman-teman sekalian menjadi satu panggilan kita juga untuk di masa-masa saat ini membangun sebuah komunitas yang memulihkan atau rekonsiliasi gitu kan ya, yang memulihkan teman-teman kita, yang mungkin teman-teman kita dalam situasi yang khawatir, sedih di tengah pandemi ini. Mungkin karena keluarga mereka, mungkin juga menantikan satu pertolongan Tuhan, tetapi kok tidak muncul juga. Maka harusnya kita menjadi sebuah persekutuan ataupun juga sebuah komunitas yang menghibur, menguatkan, yang memberikan satu pemulihan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita. Bahkan di saat kita jatuh, di saat kita sedih, maka harusnya kita boleh saling memulihkan, saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang hidup, maka Tuhan itu tahu. Tuhan melihat kita. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu ini gitu kan ya. Bahkan kematian pun tidak bisa mengekang dia gitu kan. Maka tidak ada satu kejadian apapun di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tinggal apa rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita, terhadap setiap hal yang diizinkan terjadi dalam kehidupan rekan-rekan kita atau diri kita. Oleh karena itu dibutuhkan satu komunitas atau satu persekutuan yang menguatkan supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap dapat setia kepada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dibutuhkan sebuah mata yang melihat, bukan hanya sekedar melihat, tetapi mata yang seperti kalau kita
melihat kembali gitu ya, bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam perjalanan pelayanannya gitu ya. Dia melihat dan kemudian tergerak hatinya gitu kan. Berarti dia bukan hanya sekedar melihat, tetapi melihat dengan hatinya. Dan bagaimana kita bisa peka dengan kondisi rekan-rekan kita gitu ya. Mungkin ada kalanya kita juga dengan berbagai macam aktivitas kita, dengan berbagai macam kesibukan kita gitu kan ya, tugas-tugas kita gitu kan, kita menjadi tidak peka. Dan pada saat itu marilah kita saat ini pertama diingatkan kembali untuk mengasah kepekaan kita terhadap teman-teman di sekeliling kita, terhadap apa yang tidak tersampaikan dalam kata ataupun juga dalam teks-teks ataupun pesan-pesan mungkin di medsos dan segala macamnya itu gitu. Dan kemudian bukan hanya melatih kepekaan itu, tapi saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kita boleh bersama-sama untuk membangun kepekaan itu bersama, untuk melihat sama-sama bagaimana teman-teman kita perlu ditopang, perlu didukung, perlu diberikan semangat satu sama yang lain, perlu mengalami pemulihan. Maka saat kita melakukan peran kita, biar Roh Kudus sendiri yang menolong memulihkan setiap rekan-rekan kita atau memulihkan diri kita, sehingga apa yang menjadi atau namanya komunitas rekonsiliasi itu boleh terjadi. Dan saya ingin mengakhiri dengan sebuah video ini, bagaimana kita diajak untuk kembali peka. Ini video yang lama, jadi saat saya merenungkan bagian ini, kemudian saya teringat pernah melihat video ini. Bahkan mungkin teman-teman juga pernah melihat, tapi ini menjadi sebuah panggilan kita. Saat kita melihat, bukan hanya sekedar melihat, mari kita bergerak melakukan sesuatu, yaitu pelayanan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin hanya sekedar memberikan message atau SMS atau WA atau line gitu kan ya. Menyapa ataupun hanya sekedar menawarkan pertolongan. Itu akan memulihkan. Seperti saat Tuhan menampakkan dirinya, maka marilah kita menampakkan Yesus di tengah-tengah situasi seperti ini. Melalui apa yang kita lakukan, Tuhan bisa memakai kita. Untuk teman-teman yang dikuasai oleh kesedihan, dikuasai oleh segala tekanan, akhirnya mereka boleh terbebas. Akhirnya mereka boleh mengalami sukacita kembali. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents if they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great.
Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? Oh, what? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't. Your copy, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Mari kita bersama-sama membangun sebuah komunitas persekutuan yang memulihkan. Amin. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung hanya dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah balas sesat kau selamanya, dan puji namanya. Teman-teman, marilah kita bersyafaat. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tolong berikan kemampuan kepada pemimpin negara ini agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam segala sektor kehidupan yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Juga kami berharap agar pandemi ini cepat berlalu agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Juga kami ingin berdoa untuk gereja dimanapun Engkau tempatkan. Semoga gereja tersebut dapat memancarkan terang kasih-Mu dan membawa kabar gembira bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk program-program pengurus Komisi Remaja GKI Gading Indah. Tuhan, tolong sertai agar program-program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Juga berikan energi dan semangat bagi para pengurus untuk menjalankan program-program tersebut. Dan yang terakhir, kami ingin berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tolong berikanlah kami kekuatan, kemampuan, ketabahan, kesabaran, dan juga orang-orang yang dapat membantu kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya.